Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ani Murtiarsi. Sebelum menyimak video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya ya. Untuk video kali ini, saya akan membahas beberapa jenis kain yang biasa digunakan untuk memproduksi topi. Di sini saya akan membahas 6 dahulu untuk bahan topi. Yang pertama ada bahan laken, yang kedua ada bahan kanvas, yang ketiga ada bahan ravel, yang keempat ada bahan drill, yang kelima ada bahan master, dan yang keenam ada bahan Farmatek. Untuk yang pertama yaitu untuk bahan kain laken. Untuk jenis bahan kain laken ini biasanya digunakan untuk model topi sejenis topi koboi. Nah, untuk karakteristik kainnya, untuk bahan laken ini dia cenderung berbulu. Biasanya di dunia barat itu model-model bahan laken itu biasa juga digunakan untuk model-model karpet di masjid seperti itu. Nah, untuk biasanya untuk bahan laken ini juga cenderung untuk kualitasnya ini cenderung mahal dari bahan yang lainnya. Untuk ciri-ciri dari bahan laken ini, yang pertama dia cenderung tekstur kainnya berbulu, yang kedua yaitu dia tebal, yang ketiga yaitu kedua permukaannya itu sama, yang keempat yaitu dia untuk warna-warna bahannya itu yang tersedia yaitu warna-warna netral seperti warna abu-abu, merah maupun hitam. Kegunaan dari bahan topi laken ini biasanya digunakan untuk produksi model topi-topi seperti instansi perusahaan, model-model topi pilot, tentara, dan lain sebagainya ya. Untuk yang kedua yaitu ada bahan kanvas. Nah, selain digunakan untuk model-model pakaian seperti jaket, parka, rompi, untuk bahan kanvas ini juga bisa digunakan untuk model-model topi. Nah, untuk karakteristik model kanvas ini biasanya serat kainnya itu cenderung lurus dan agak kasar untuk tekstur kainnya. Untuk secara umum, untuk bahan kanvas ini dia cenderung kualitasnya itu di tengah-tengah antara bahan kain drill dan bahan kain ravel. Beberapa kekurangan dari bahan kanvas ini, yang pertama yaitu dia teksturnya itu yang memiliki bulu-bulu yang tipis, maka dari itu untuk model topi kanvas ini mudah untuk debu atau kotoran itu mudah menempel di topi kanvas ini, jadi nanti hasilnya akan terlihat kusam untuk model topi kanvas ini. Dan juga yang kedua yaitu warna-warna yang tersedia itu hanya untuk warna-warna yang solid atau batu. Yang ketiga yaitu cenderung harganya itu lebih mahal dari bahan kain drill ya, bahan kanvas ini. Selanjutnya bahan kanvas ini juga memiliki beberapa macam jenis kain. Yang pertama yaitu ada bahan kanvas Marsotto. Ciri khas dari bahan kanvas Marsotto ini yang pertama yaitu cenderung untuk bahan kainnya ini agak kasar. Yang kedua yaitu seratnya ini cenderung miring untuk bahan kanvas Marsotto. Yang ketiga yaitu seratnya ini cenderung besar untuk serat kainnya di bahan kanvas Marsotto ini. Untuk bahan kanvas Marsotto ini biasanya digunakan untuk model-model produksi topi seperti basket hat ataupun juga perusahaan-perusahaan event family gathering dan perusahaan ketika ada acara ulang tahun dan lain sebagainya. Untuk warna dari bahan kanvas Marsotto ini biasanya digunakannya ini untuk warna-warna netral saja seperti hitam. Untuk model jenis kain kanvas nanti modelnya seperti ini ya. Untuk yang kedua yaitu ada bahan baby canvas. Nah, untuk bahan baby canvas ini yaitu turunan bahan kanvas, akan tetapi untuk tekstur kainnya ini dia cenderung lebih lembut, akan tetapi dia tekstur kainnya ini lebih tipis dari kanvas-kanvas yang lainnya. Keunggulan dari bahan baby canvas ini dia jika dipakai ini akan terasa dingin, jadinya cocok banget ketika mau produksi topi untuk kegiatan outdoor di luar lapangan. Ini bisa
kami rekomendasikan untuk memakai bahan baby canvas ini ya. Bahan baby canvas ini biasanya ini digunakan untuk model-model topi rimba dan sejenis lainnya juga. Yang ketiga yaitu untuk topi model kain bahan raffle. Nah, untuk bahan raffle ini biasanya digunakan untuk model-model topi formal maupun non-formal. Tekstur kainnya ini cenderung timbul serta kokoh. Jika dipakai itu terlihat kesannya ini sangat modern dan sangat cocok sekali untuk bahan kain raffle ini. Jika dilihat sekilas, untuk bahan raffle ini sebenarnya hampir sama dengan model topi kain denim. Hanya saja kalau untuk bahan raffle ini dia cenderung teksturnya ini lebih tipis daripada bahan raffle denim. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya untuk bahan raffle ini biasanya juga digunakan untuk model-model topi kualitas menengah maupun juga kualitas distro ya. Contoh kain raffle nanti contohnya seperti ini ya. Kain raffle ini juga dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu ada raffle ori. Untuk ciri-ciri dari bahan raffle ori ini, tekstur serat kainnya ini besar seperti kain polyester. Untuk yang kedua yaitu warnanya ini untuk warna yang lebih pekat, jadinya misalnya warna hitam. Nah, hitamnya ini tidak ada campurannya warna putih, jadinya benar-benar warnanya itu benar-benar hitam. Jika dipakai juga hitamnya ini tidak ada campuran warnanya yang lain. Yang ketiga yaitu ciri-cirinya ini kainnya tebal. Kain raffle ori ini biasanya digunakan untuk model-model topi baseball ataupun topi golf dan lain sebagainya. Untuk yang kedua yaitu jenis kain bahan raffle daimaru. Nah, untuk bahan raffle daimaru ini biasanya digunakan untuk model-model topi gathering perusahaan karena sifatnya dia yang awet, kokoh, serta anyam benangnya ini cenderung besar. Secara keseluruhan penampakannya ini untuk bahan raffle daimaru hampir sama dengan raffle ori. Hanya saja kalau untuk raffle daimaru ini warnanya ini cenderung tidak terlalu pekat. Misalnya warnanya hitam. Nah, untuk warnanya hitam ini dia ada campuran sedikit warnanya putih. Jika dipakai atau digunakan, dilihat sekilas dia warnanya ini hitamnya tidak pekat, akan tetapi ada campurannya warnanya putih. Tapi dia juga samar-samar sih untuk warna putih ini juga. Untuk hal ini, untuk bahan raffle daimaru ini memiliki harga yang sangat miring untuk perusahaan-perusahaan yang akan memproduksi topi untuk kualitas besar, akan tetapi harga budgetnya itu terbatas. Kami opsikan pakai bahan raffle daimaru ini ya. Untuk yang ketiga yaitu jenis kain bahannya ini ada bahan raffle denim atau raffle katun. Jika teman-teman ini menginginkan untuk model-model topi misalkan ada logo tulisannya ini dibordir, maka dari itu kami opsikan pakai bahan raffle denim ini atau raffle katun ini Kak. Jadinya nanti hasilnya ini akan terlihat bagus kalau nanti dibordir. Kalau di sablon ini kurang bagus, kurang jelas nanti hasilnya kalau di sablon. Untuk karakteristik raffle bahan denim atau katun ini, dia teksturnya itu tebal dan benar-benar full katun ya. Ketebalan jenis kain raffle denim atau raffle katun ini dia kualitasnya di atas kain raffle ori. Untuk satu-satunya kekurangan dari bahan raffle denim ini atau raffle katun ini, dia cenderung warnanya, terutama warna putih, dia mudah terlihat kotor. Jika terkena noda sedikit pun akan sangat terlihat untuk kotorannya itu, karena dia kan teksturnya benar-benar dari katun. Jadinya untuk warna-warna putih ini sebaiknya dihindari karena dia cenderung mudah kotor untuk warna putih tersebut. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu ada bahan topi yang biasanya disebut bahan kain drill. Jenis bahan kain drill ini sangat cocok, sangat bagus sekali karena modelnya itu yang apik dan cenderung harganya ini yang miring. Untuk bahan kain drill ini sangat sering digunakan customer kami untuk membuat
model-model topi jenis apapun itu. Selain harganya yang miring, untuk bahan kain drill ini ketersediaan bahan warnanya ini sangat lengkap. Jadinya misalkan teman-teman ini mau request untuk topi partai ataupun topi perusahaan yang membutuhkan quantity yang besar, ini kami opsikan pakai bahan drill ini aja Kak. Jadinya misalkan mau request warna hijau, mau request warna ungu, mau oranye, mau apapun itu, insya Allah kalau untuk bahan kain drill ini warnanya ini cenderung lengkap dari kain-kain sebelum-sebelumnya untuk bahan kain topi ini. Ciri khas yang membedakan untuk kain drill ini, dia serat kainnya ini cenderung miring, akan tetapi dia tekstur kainnya juga tipis dan terlihat kokoh jika dipakai untuk kain drill ini ya. Bahan kain drill ini sangat cocok untuk dipakai untuk model-model topi apapun. Akan tetapi biasanya digunakan untuk model-model topi snapback kalau untuk bahan kain drill ini. Nah, untuk contohnya kain drill ini nanti contohnya seperti ini ya model topinya. Bahan topi drill ini juga dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu ada bahan kain royal drill. Bahan kain royal drill ini dia cenderung serat kainnya ini kasar, dia cenderung tipis, akan tapi dia di atas kain matador untuk kualitas kainnya. Bahan royal drill ini biasanya digunakan untuk model-model topi promosi, topi souvenir, untuk topi gerak jalan dan lain sebagainya. Seperti logo, tulisan, ini kalau untuk bahan kain royal drill ini kami opsikannya itu di sablon, jangan di bordir ya, karena jika dibordir ini nanti hasilnya tidak bagus. Jadinya kami opsikan untuk bahan kain royal drill ini di sablon karena tekstur kainnya ini yang cenderung tipis dan rawang kalau untuk bahan royal drill ini. Yang kedua yaitu ada bahan American drill. Bahan kain American drill ini dia cenderung serat kainnya ini yang kecil dan kainnya ini cenderung tipis untuk bahan American drill. Jenis kain American drill ini biasanya digunakan untuk model-model topi baseball, topi polos, dan topi-topi yang lainnya. Yang ketiga yaitu ada bahan kain Japan drill. Untuk kain Japan drill ini sebenarnya sama aja untuk seperti model-model American drill. Hanya saja kalau untuk bahan Japan drill ini dia tekstur kainnya ini lebih lembut, lebih halus, lebih dingin digunakan daripada untuk bahan American drill. Yang keempat yaitu ada bahan Nagata drill. Nah, untuk bahan Nagata drill ini sama aja untuk seperti kualitas American drill, Japan drill, akan tetapi kualitasnya ini di tengah-tengah antara bahan American drill dan Japan drill. Dia teksturnya itu lebih lembut di atasnya American drill. Dia juga kainnya juga sudah bagus untuk kualitas menengah untuk bahan Nagata drill ini. Jenis kain yang kelima yang biasa digunakan untuk model produksi topi yaitu ada kain Pharmatek. Jika dibandingkan dengan bahan drill ini, untuk bahan jenis kain Pharmatek ini teksturnya ini lebih halus dan juga lebih kaku untuk bahan Pharmatek ini. Nah, biasanya kalau untuk bahan kain Pharmatek ini biasanya digunakan atau diproduksi untuk model-model topi sekolah, untuk upacara SD, untuk upacara SMP dan SMA. Nah, untuk model Pharmatek, kain Pharmatek ini nanti contohnya seperti ini ya. Selain topi Pharmatek, ini yang keenam yaitu ada bahan kain master. Nah, sebenarnya kalau untuk bahan kain master ini sama aja untuk seperti bahan kain Pharmatek. Hanya saja kalau untuk kain master ini biasanya digunakan budget yang rendah, jadinya kualitas topinya untuk kualitas bahannya ini cenderung lebih tipis daripada kain Pharmatek. Mungkin ini pembahasan untuk kain topi. Sebenarnya masih ada beberapa banyak lagi untuk bahan kain topi. Nanti selanjutnya akan dibahas rekan kami untuk bahan topi yang selanjutnya. Ini yang dapat saya sampaikan untuk model-model kain bahan topi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.